semuanya, perkenalkan nama aku Ayesa Kiranti. Di sini aku ingin menjelaskan secara rinci apa saja macam-macam prinsip-prinsip hukum diplomatik. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui pengertian dari hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah seperangkat norma dan prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, yang bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi, komunikasi, dan kerjasama antar negara-negara berdaulat. Hukum ini juga mencakup beberapa aspek, termasuk status dan fungsi perwakilan diplomatik, hak kekebalan, dan hak istimewa yang diberikan kepada mereka. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu pengertian hukum diplomatik, di sini kita akan langsung membahas hal yang memang ingin kita bahas, yaitu prinsip-prinsip dari hukum diplomatik. Prinsip-prinsip ini diberikan untuk memastikan seorang diplomat dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan dari negara penerima. Prinsip-prinsip utama ini diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Adapun macam-macam dalam prinsip-prinsip hukum diplomatik, yang pertama ada prinsip kekebalan atau immunity. Prinsip ini melindungi para diplomat dari yurisdiksi hukum perdata, pidana, dan administratif negara penerima. Kekebalan ini bersifat mutlak dalam kasus hukum pidana, sedangkan dalam kasus perdata dapat dicabut oleh negara pengirim. Prinsip ini bertujuan untuk kekebalan, bukan untuk memberikan hak istimewa pribadi, melainkan untuk memastikan seorang diplomat dapat menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa takut dituntut oleh pihak berwenang negara penerima. Contohnya adalah seorang diplomat dari Amerika Serikat di Jerman tidak dapat ditangkap atau diadili oleh pengadilan Jerman atas pelanggaran lalu lintas atau bahkan kejahatan yang lebih serius, kecuali jika kekebalan diplomatiknya dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat. Kedua, prinsip ketidak dapat diganggu gugatan atau inviolability. Prinsip ini melindungi para diplomat, properti, atau dokumen resmi mereka dari segala bentuk gangguan, paksaan, penahanan oleh otoritas negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi misi diplomatik dan para diplomatnya. Contohnya adalah Kedutaan Besar Prancis di Indonesia tidak boleh digeledah atau diganggu oleh polisi Indonesia tanpa persetujuan dari duta besar atau izin dari pemerintah Prancis. Begitu juga polisi Indonesia tidak bisa menahan seorang diplomat Prancis, melainkan harus menyerahkannya ke pihak Kedutaan Besar Prancis. Yang ketiga, ada prinsip saling menyetujui atau mutual consent. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan diplomatik, termasuk pengiriman dan penerimaan perwakilannya, hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antar dua negara. Tidak ada negara yang bisa memaksa negara lain untuk menerima perwakilan diplomatik. Contohnya adalah Vietnam dan Australia sepakat untuk membuka kedutaan besar di kota masing-masing. Proses ini dimulai dengan negosiasi dan persetujuan bersama. Yang keempat ada prinsip non-intervensi atau non-intervention. Prinsip ini melarang perwakilan diplomatik untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima. Tugas seorang diplomat terbatas pada mempromosikan kepentingan negaranya dan menjalin hubungan baik, bukan untuk mempengaruhi kebijakan domestik negara penerima. Contohnya adalah seorang duta besar Jepang di Brazil dilarang secara terbuka mengkritik kebijakan ekonomi domestik pemerintahan Brazil atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilu Brazil. Prinsip yang terakhir ada prinsip fungsional atau functional necessity. Prinsip ini menyatakan bahwa hak kekebalan dan hak istimewa diberikan kepada para diplomat semata-mata untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Jika hak-hak ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk mencabut kekebalan atau menarik kembali diplomat tersebut atau persona non grata. Contohnya, seorang diplomat Kanada di Mesir diberikan hak kekebalan dari pajak impor untuk barang-barang yang digunakan oleh kedutaan. Hak ini harus digunakan untuk keperluan resmi, bukan untuk mengimpor barang-barang mewah untuk dijual demi keuntungan pribadi.
Jika terbukti menyalahgunakan haknya, pemerintah Mesir dapat menyatakan diplomat itu sebagai persona non grata dan memintanya untuk meninggalkan negara. Adapun contoh prinsip hukum diplomatik yang telah saya jelaskan sebelumnya akan saya terangkan lebih jelas. Adapun yang pertama, prinsip kekebalan. Contohnya adalah seorang diplomat Amerika Serikat di Jerman tidak dapat diadili oleh pengadilan Jerman atas pelanggaran lalu lintas atau kejahatan serius kecuali kekebalannya dicabut. Maksud contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memastikan diplomat tidak menjadi target tuntutan hukum yang bermotif politik atau mengganggu pekerjaannya. Jika diplomat Amerika Serikat itu melakukan kejahatan, ia akan diadili oleh pengadilan di negaranya sendiri, yaitu Amerika Serikat, bukan oleh pengadilan di Jerman. Dengan begitu, keadilan tetap ditegakkan, tetapi sesuai dengan hukum negara asal diplomat, menjaga integritas hubungan antar negara. Contoh yang kedua, yaitu prinsip ketidak dapat diganggu gugatan, adalah Kedutaan Besar Prancis di Indonesia tidak boleh digeledah oleh polisi Indonesia. Contoh ini bermaksud bahwa gedung kedutaan dianggap sebagai wilayah berdaulat dari negara pengirim, meskipun secara fisik berada di wilayah Indonesia. Kedutaan tersebut dilindungi dari campur tangan otoritas lokal. Ini memastikan bahwa komunitas dan kegiatan diplomatik dapat berjalan tanpa adanya ancaman atau gangguan fisik, seperti penyitaan dokumen rahasia atau penahanan staf secara paksa. Adapun contoh prinsip yang ketiga, yaitu prinsip saling menyetujui, adalah Vietnam dan Australia sepakat untuk membuka kedutaan besar di ibu kota masing-masing. Contoh ini memiliki maksud bahwa hubungan diplomatik didasarkan pada kesepakatan sukarela dan pengakuan timbal balik. Tidak ada negara yang bisa memaksa kehadiran diplomatnya di negara lain. Proses ini memastikan bahwa kedua negara memiliki niat baik dan saling menghormati kedaulatan satu sama lain, menciptakan dasar yang stabil untuk kerjasama. Adapun contoh yang keempat, yaitu prinsip non-intervensi. Seorang duta besar Jepang di Brazil dilarang mengkritik kebijakan domestik Brazil. Contoh ini menjelaskan bahwa peran diplomat adalah sebagai perantara komunikasi, bukan sebagai aktivis politik di negara lain. Intervensi diplomatik dalam urusan internal negara penerima dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan berpotensi merusak hubungan bilateral. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan diplomatik tetap berfokus pada kepentingan bersama, bukan pada perbedaan politik internal. Contoh yang kedua, yaitu prinsip ketidak dapat diganggu gugatan, adalah Kedutaan Besar Prancis di Indonesia tidak boleh digeledah oleh polisi Indonesia. Contoh ini bermaksud bahwa gedung kedutaan dianggap sebagai wilayah berdaulat dari negara pengirim, meskipun secara fisik berada di wilayah Indonesia. Kedutaan tersebut dilindungi dari campur tangan otoritas lokal. Ini memastikan bahwa komunitas dan kegiatan diplomatik dapat berjalan tanpa adanya ancaman atau gangguan fisik, seperti penyitaan dokumen rahasia atau penahanan staf secara paksa. Adapun contoh prinsip yang ketiga, yaitu prinsip saling menyetujui, adalah Vietnam dan Australia sepakat untuk membuka kedutaan besar di ibu kota masing-masing. Contoh ini memiliki maksud bahwa hubungan diplomatik didasarkan pada kesepakatan sukarela dan pengakuan timbal balik. Tidak ada negara yang bisa memaksa kehadiran diplomatnya di negara lain. Proses ini memastikan bahwa kedua negara memiliki niat baik dan saling menghormati kedaulatan satu sama lain, menciptakan dasar yang stabil untuk kerjasama. Adapun contoh yang keempat, yaitu prinsip non-intervensi. Seorang duta besar Jepang di Brazil dilarang mengkritik kebijakan domestik Brazil. Contoh ini menjelaskan bahwa peran diplomat adalah sebagai perantara komunikasi, bukan sebagai aktivis politik di negara lain. Intervensi diplomatik dalam urusan internal negara penerima dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan berpotensi merusak hubungan bilateral. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan diplomatik tetap berfokus pada kepentingan bersama, bukan pada perbedaan politik internal.
Adapun contoh yang kelima, yaitu prinsip fungsional, seorang diplomat Kanada di Mesir diberikan hak kekebalan dari pajak impor untuk keperluan resmi, bukan untuk kepentingan pribadi. Di sini bahwa hak istimewa diplomatik diberikan hanya sejauh yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif. Ini bukanlah hak yang bersifat pribadi. Jika hak tersebut disalahgunakan, misalnya untuk kegiatan komersial ilegal, maka perlindungan yang diberikan dapat dicabut. Hal ini menegaskan bahwa hukum diplomatik tidak diciptakan untuk memberikan keuntungan finansial, melainkan untuk mendukung fungsi diplomatik itu sendiri.